Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Imam Bonjol Padang batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Uyun, saya guru fikih di Madrasah Sanawiyah Swasta Darul Ilmi Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM PPG 2424010995 dan nomor peserta PPG yaitu adalah 49634100959087. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran yaitu adalah problem based learning dengan judul pada materi ini adalah ketentuan makanan halal dan haram dalam mata pelajaran fikih kelas 8 semester genap. Terima kasih, mohon bimbingan dan arahannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum semangat, Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berlangsung dengan lancar. Mari kita sama-sama membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ustazah mau mengabsen terlebih dahulu. Nanti ucapkan hadirah ya. Atau kalau dia tidak hadir karena sakit, bisa ucapkan apa? Marilah. Oke. Anggi Endah. Asifa Nurul Komariah. Dia Sidratul Muntaha. Dikra Rahma. Aina ya? Oh, Dikra Rahma. Elia Aziza. Elia Aziza. Hafizatus Soleha. Oke. Jihan Hanifa. Julia Az-Zahra. Lailatun Najwa. Meiza. Mutiana Zulfa. Nadia Nur Alisa. Nur Askia. Nur Hafizna Aulia. Nur Oktavia Jimmy. Kita doakan semoga teman kita Nur Oktavia Jimmy dan semua teman-teman kalian yang sedang sakit kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nurul Azmi. Olivia Cinta. Oh, ya. Siti Humaira. Siti Nur Hafiza. Salsabila Naila Putri. Oke. Syakira. Aina ya? Oh, Salma Adila. Aywa. Syarifah As-Sihha. Syifa Rahma Fauzia. dan Zahra Asfia. Oke.
Oke. Tadi siang, apakah kalian sudah makan? Apa lauk siang ada di pendopo tadi? Menurut kalian, apakah ikan itu termasuk dari makanan halal ataukah makanan yang haram? Oke, kali ini Ustazah mau menunjukkan beberapa foto. Tolong langsung sebutkan dengan cepat, halal ataukah haram. Oke? Siap? Siap. Oke, bisa kalian lihat yang ada di layar ini apa ya? Air. Ini halal atau haram? Ini apa? Apa? Anjing halal atau haram? Apa ini? Halal atau haram? Apa ini? Halal atau haram? Dari beberapa foto tadi, kalian sudah bisa menyimpulkan, oh ternyata ada makanan yang mana dia halal dan juga makanan yang haram. Tidak semua makanan itu halal untuk dimakan, tapi ada pembagiannya, ada halal dan juga ada yang haram. Lalu bagaimana kita akan menentukan apakah makanan ini halal ataukah makanan ini haram? Nah, yang hari ini akan kita pelajari. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang apa ini ketentuan makanan halal dan haram. Nah, sebelum itu kita mau mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari tentang ketentuan makanan halal dan haram. Yang pertama itu adalah menunjukkan sikap taat kepada Allah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Yaitu apabila kita mengkonsumsi makanan halal, bukti kita taat kepada Allah. Apabila mengkonsumsi makanan haram, berarti bukti kita tidak taat kepada Allah. Sebaliknya seperti itu. Menunjukkan sikap hati-hati dan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu juga tujuannya itu adalah memahami ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Dengan mempelajari ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman, maka kita akan mengetahui, oh makanan ini haram bagi kita, maka kita tidak akan makan makanan tersebut. Oh makanan ini halal bagi kita, oh kita boleh makan makanan yang tersebut. Paham tuh? Lalu salah satu tujuannya adalah mengkomunikasikan penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman. Oh kenapa sih makanan ini jadi bisa halal? Oh kenapa sih makanannya ini bisa jadi haram? Nah di situ nanti kita akan berkomunikasi. Lalu apa? Menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan dan juga membandingkan makanan halal dan haram. Di sini jelas kita akan membandingkan apakah makanan halal dan haram itu sama, apakah faedahnya sama, apakah sama kedua dan ada mudarat atau salah satunya ada yang mudarat, ada yang manfaat. Nah ini akan kita pelajari. Oke, di sini sudah ada dalil tentang makanan halal yang ada tercantum sudah di dalam Al-Quran. Ada surah Al-Baqarah ayat 168, ada surah Al-Maidah, dan juga karena kita memilih makanan sehat, makanan halal, dan makanan baik, itulah yang membuat kita nanti keberlangsungan hidup kita akan menjadi lebih baik. Di sini ada ayat suci Al-Quran, bisa dibaca sama-sama atau kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan, berarti Ustazah minta salah satu di antara kalian, apakah ada yang bersedia membacakan ayat suci Al-Quran ini? Ayo angkat tangannya, siapa? Oh ya, Nur Askia ya. Saya minta tolong ya, silahkan dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Merdu sekali suaranya Askia ini. Apa sih dari ayat suci Al-Quran ini? Artinya adalah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Nah, bukan hanya halal bagi kita, tapi juga harus baik.
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagimu. Jadi ketentuan halal ini sudah ada di dalam ayat suci Al-Quran. Oke, sekarang kita akan menentukan prinsip penentuan makanan halal. Yang pertama itu adalah makanan harus berasal dari sumber yang suci dan tidak terkontaminasi. Yang kedua, proses penyembelihannya harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau ada ayam atau binatang tertabrak lalu mati, apakah boleh kita makan? Tidak. Kenapa? Karena itu kategorinya jatuhnya ke bangkai. Jadi mereka itu semua harus disembelih sesuai dengan syariat Islam. Oke. Tidak boleh juga makanan itu bercampur dengan bahan yang dilarang. Contohnya ya, kalau sekarang ini mungkin banyak toko roti, ada beberapa lah toko roti yang mereka itu menggunakan ram. Ram itu adalah sesuatu yang haram, ada tingkat alkoholnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Atau misalnya makanan Chinese biasanya ada bercampur dengan namanya angciu. Nah, kita harus selektif dalam memilih makanan yang halal tersebut. Nah, untuk yang keempat itu kita melalui pengawasan halal, yaitu otoritas halal. Yang penting itu untuk memastikan kepatuhan. Dengan apa? Kita cukup melihat label halal pada makanan. Apakah kalian di sini aware atau peduli ketika membeli makanan? Oh, ini makanannya ada label halalnya, nah. Oh, ini makanannya tidak ada label halalnya. Apakah selama ini kalian peduli dengan hal tersebut? Peduli. Oh, peduli. Alhamdulillah, berarti kita sudah aware, peduli dengan diri kita untuk memasukkan makanan-makanan yang halal ke dalam diri kita. Fahim tuh? Fahim. Oke. Nah, sekarang kita masuk makanan yang tidak diperbolehkan atau makanan yang haram bagi kita. Nah, dilihat dari gambar saja ini sudah jelas tidak diperbolehkan. Apa contohnya? Daging babi. Daging babi. Yang kedua, makanan yang bercampur dengan alkohol atau kita minum alkohol tersebut juga tidak boleh. Metode dengan penyembelihan yang salah itu pun tidak diperbolehkan. Bahan tambahan yang haram. Nah, dan juga terakhir pentingnya kita memahami label tersebut tadi. Yang kayak Ustaz jelaskan tadi, harus kita lihat, pedulilah dengan diri kita sendiri, karena sesuatu yang masuk ke dalam diri kita itu berpengaruh dengan sikap dan perilaku kita. Fahim tuh? Fahim. Oke, sekarang kita mau mengetahui apa sih manfaat mengkonsumsi makanan halal. Kata sebagian orang, tidak ada bedanya makan makanan halal, makan makanan haram sama aja, tidak ada pengaruh. Oh, tentu tidak, ada pengaruhnya. Nah, ketika kita menjaga makanan kita, yaitu makanan halal, maka kita juga menjaga kesehatan tubuh kita. Kita juga dengan memakan makanan halal, kita membersihkan hati. Oh, dengan makanan halal membuat kita jernih dan hati dan pikiran. Yang ketiga apa? Doa lebih mudah dikabulkan. Ya kan? Kalau kita memakan makanan haram, tentu itu kita melanggar syariat Allah. Tentu Allah tidak suka. Maka ketika kita memakan makanan yang halal, nah Allah mencintai tersebut. Maka ketika kita berdoa akan lebih mudah dikabulkan. Dan yang terakhir adalah kita menambah keberkahan hidup. Fahim tuh? Fahim. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo pilih makanan yang halal. Bagaimana cara kita memilih makanan yang halal? Jelas yang pertama tadi apa? Pertama, kalian itu harus peduli dengan diri kalian, kata Ustazah tadi. Cek label halal. Setiap membeli sesuatu apapun, cek label halal. Karena kita mayoritas warga di Indonesia ini muslim, walaupun muslim, kita tetap harus mencek apakah makanan tersebut ada label halal atau tidak. Yang kedua, tanya bahan. Nah, contoh Ustazah nih ya. Ini pengalaman Ustazah. Ustazah tuh berkali-kali, misalnya ada kafe baru, Ustazah suka. Nah, ada kafe baru, beberapa yang kafe baru tersebut Ustazah chat. Ustazah kalau ragu-ragu Ustazah chat. Halo kakak, numpang tanya, apakah di restoran ini ada mengandung alkohol, ram, atau angciu dalam bahan makanannya? Lalu jawab sama mereka, oh ini kami semua 100% makanannya itu adalah halal, bersumber dari yang halal. Oh, dengan begitu apa? Meyakinkan diri kita. Kan kalau mengurus sertifikasi halal tuh mungkin ada kesulitan.
Nah, mungkin mereka masih dalam tahap itu, tapi kita tidak ada salahnya menjaga diri kita dengan apa? Bertanya. Lalu bertanya lewat mana? Apakah bertanya langsung? Lewat mana? Ayo. Sekarang zaman media sosial, bertanya lewat? Sosial. Ayo, apa? IG. Iya, DM IG. Jadi kita buka, misalnya kafe tersebut, kita kirim pesan. Alhamdulillah kalau adminnya sangat membantu. Nah, kebanyakan dari 3, insya Allah yang usaha tanya itu kebanyakan mereka menyatakan bahan di tempat kami itu halal semuanya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah bawa bekal. Karena apabila kita membawa bekal, itu bahan-bahannya sudah jelas kehalalannya. Misal kita masakan di rumah, apakah mama kita, ibu kita menggunakan bahan-bahan yang haram? Itu sudah jelas. Nah, berarti yang terakhir adalah siapkan bekal dari rumah. Fahim tun? Oke, setelah ini Ustazah akan memutarkan satu video membicarakan tentang makanan halal dan haram. Sebelum itu, kita ice breaking terlebih dahulu. Apa kalau Ustazah bilang aina hamma satukun, jawabannya apa? Apa huna? Hamma satuna. Aina hamma satukun? Huna hamma satuna. Aina hamma satukun? Huna hamma satuna. Aina hamma satukun? Huna hamma satuna. Aina? Aina? Huna. Aina? Aina? Huna. Asik. Oke, masih semangat? Semangat. Oke, sekarang kita putar video dulu ya. Silahkan diperhatikan. Oke, tadi kan ada salah satu contoh dari jenis makanan atau minuman yang haram. Itu adalah obat-obatan yang mana bisa merusak badan atau akal kita. Nah, siapa yang tahu apa salah satu obat-obatan yang bisa merusak akal atau badan kita? Oke, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya saja. Oke, silakan dijawab sama Ganjar saja. Oke, Ganjar. Oke, terima kasih kepada Salma karena sudah menjawab jawaban dengan baik. Tasfiq. Oke, setelah ini kita akan membagi kelompok. Nanti usaha bagi menjadi 4 kelompok. Kalau angka dia 1 berarti kumpul dengan kelompok 1, angka dia 2 kumpul dengan kelompok 2, angka 3 kumpul dengan kelompok 3, angka 4 kumpul dengan kelompok 4. Silakan kita mulai berhitung bil lughatil arabiyyah. Wahid, ithnain, tsalatsa, arba, wahid, ithnain, tsalatsa, arba, wahid, ithnain, wahid, ithnain. Oke, kelompok 1 nanti kumpul di sebelah sini ya. Kanan Ustazah, kelompok 2 di kiri Ustazah, kelompok 3 di belakang kelompok 1, kelompok 4 di belakang kelompok 2. Ya, silakan ayo berdiri. Oke. Nanti per kelompok Ustazah bagi ada kertas merah dan ada kertas warna apa nih? Biru. Tebak mau ngapain kita? Menggambar. Yang lain? Halal haram, betul. Kita akan menentukan kalau yang halal yang warna apa kira-kira? Biru. Yang haram warna? Saya bagi terlebih dahulu ke kelompok. Kita ada halal dan haram. Ini setiap kelompok dapat 2. Halal haram, halal haram, dan ini. Kira-kira mau apa kita ini? Ayo. Hah? Kira-kira mau apa? Iya betul. Kita mau tempel gambar. Oh, tempel. Nanti kelompok yang paling terakhir selesai
Itu nanti kelompok yang pertama kali present.